Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Rini Indarwati. Kita akan belajar matematika. Jangan lupa kalian harus tetap bahagia. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kalian like, kalian share, kemudian subscribe, dan pencet loncengnya. Oke? Kali ini kita akan belajar tentang transformasi. Ya, ada transformasinya. Nah, ini kita akan belajar tentang transformasi. Ada 4 bagian yang akan kita pelajari, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kira-kira ada gunanya nggak ya belajar transformasi? Sangat banyak sekali. Di kehidupan sehari-hari banyak sekali kita jumpai tentang refleksi, tentang translasi, tentang rotasi maupun tentang dilatasi. Nah, setelah belajar transformasi ini, kira-kira apa ya yang bisa kalian dapatkan? Nih, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa itu transformasi dan dapat menghubungkan antara ilmu transformasi ke masalah-masalah konstekstual atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Ada nggak ya gunanya? Banyak ya. Kita tiap hari aja sudah bercermin. Tiap pagi bangun tidur sudah bercermin. Kalian lihat HP sudah bercermin, ya kan? Nah, itu bentuk-bentuk yang kecil, yang besar banyak sekali. Kalian belajar IPA waktu kelas 8 itu juga pernah belajar tentang cermin, gitu ya. Kalian nanti misalnya mau jadi arsitek, butuh juga banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang membutuhkan pencerminan. Oke, itu yang penting pasti berguna. Oke, kita bahas langsung saja. Unsur dari refleksi itu pada bidang daftar ya yang akan kita pelajari, unsurnya pasti harus ada cerminnya. Nah, yang akan kita pelajari cerminnya itu berupa titik dan berupa garis. Kalau yang berupa titik itu lebih gampang banget, karena sifat dari cermin yang berupa titik itu hanya satu, yaitu jarak titik benda ke cermin sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Masih bingung membayangkan ya, nanti Bu Rini akan jelaskan ya. Nah ini yang gambarnya Bu Rini ini contoh dari cermin yang berupa garis. Nah, kalian bisa lihat. Ternyata kalau Bu Rini bercermin, kalian bercermin, itu pasti bentuknya seperti ini. Ya kan? Ini misalnya Bu Rini, ini bayangannya. Nah, ini bayangannya. Sebelum bayangannya, jaraknya dulu deh. Tadi yang seperti yang titiknya, cerminnya berupa titik. Kalau cerminnya berupa garis, sama saja. Jarak dari benda ke cermin sama dengan dari cermin ke bayangan, gitu ya. Nah, dari benda dari Bu Rini ke cermin sama dengan cermin ke bayangan, gitu ya. Nah, yang berikutnya sifat yang ketiga, garis yang menghubungkan benda ke bayangan. Nih garisnya ini kemudian ini pasti tegak lurus dengan cermin, gitu ya. Itu sifat yang kedua. Nah, sifat yang ketiga, benda dengan bayangannya itu kongruen atau sama dan sebenarnya. Kongruen kan persis sama ini, ya kan? Nah, hanya terbalik. Kalau tadinya misalnya ini tai lalatnya ada di kanan, maka bayangannya ada di kiri. Cuman itu, tetapi benda sama bayangannya itu pasti kongruen atau sama dan sebangun. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, nah ini tadi refleksi pencerminannya.
Kalau terhadap titik, kita fokuskan dari titik 0,0. Sebenarnya bisa banyak sekali, nanti kalau kalian sudah SMA akan dilanjutkan. Kemudian yang kita bahas pencerminannya hanya terhadap sumbu X, sumbu Y sama dengan X, sumbu Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan K. Nanti kita pelajari satu persatu. Nanti Bu Rini akan praktekkan satu persatu seperti apa sih ya. Oke, nah seperti ini. Oke, saya langsung praktekkan saja supaya lebih jelas. Sebentar ya. Saya akan masuk ke, nah misalnya ini. Jika saya punya suatu benda, misalnya A ini ada di 2,1, B-nya ada di 5,2, C-nya ada di 3,4, akan saya cerminkan terhadap titik. Ya, cerminnya berupa titik. Misalnya titiknya ada di 0,0. Oke, saya cerminkan terhadap titik ya. 0,0. Gitu ya. Oke, ini pencerminan terhadap titik. Jadi, ABC saya cerminkan terhadap titik D. Hasilnya seperti apa? Ini hasilnya. Wow, gampang ya Bu? Iya. Coba kalian lihat. Saya akan buatkan garisnya, garis penghubungnya ya Nak ya. Dari ini, dari A, kalian lihat, dia akan melewati cerminnya D, kemudian masuk melewati A aksen. Nah, kalian bisa lihat, ternyata A ke D sama dengan A aksen ke D. Begitu juga kalau B, Bu. Coba Bu, bener nggak sih? Oh iya, dia ngelewatin D, kemudian lewatin B. Ya? Nah, sekarang kalau ini C, bener nggak sih? Iya, 3,4 kalau dicerminkan terhadap D, hasilnya akan menjadi min 3,4. Ini hasil pencerminan terhadap titik D. Ini titik O boleh 0,0. Ini beri kasih lambang D saja. Tapi sebenarnya O 0,0. Ngerti sampai sini? Iya. Bu, itu kan titik. Tadi katanya Bu Rini selain titik ada garis. Betul. Yuk kita mulai dengan garis ya Nak. Saya cari cerminnya yang berupa garis. Oke, saya buat cerminnya berupa garis dulu. Saya buat garisnya dulu. Misalnya saya punya garis ini Nak. Nah, saya punya garis ini. Oh, nah kalau itu berarti garis ED. Nah, garis ED ini ternyata berhimpit atau sama dengan sumbu X, Bu. Iya, kan dia mendatar kan? Ya kan? Nah, ini kalau dicerminkan, cerminnya berupa sumbu X, hasilnya seperti apa, Bu? Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi kalau saya punya ini, saya cerminkan terhadap ini, hasilnya itu. Ya, oke. Jadi kalau gitu garisnya gimana Bu? Nah, saya buat garisnya dulu ya, menghubungkan garisnya dulu ya. Oke, nih ternyata kalau saya punya titik A, kalau cerminnya sumbu X, maka hasilnya ada di A aksen. Nah, ternyata ini dari A ke cermin sama dengan A aksen ke cermin. Begitu juga kalau saya punya B di sini, maka hasilnya di sini. Kalau saya punya C di sini, maka C aksennya di sini. Nah, ternyata ini sama nih panjangnya. Ini juga sama panjangnya gitu ya. B ke cermin sama dengan B aksen ke cermin. C ke cermin sama dengan C aksen ke cermin. Selain itu sifat yang kedua, tegak lurus. Nah, tegak lurus nih. A aksen ke A, C aksen ke C, B aksen ke B aksen, B ke B aksen. Semuanya tegak lurus dengan cerminnya. Bisa ya? Kemudian ini juga kongruen bendanya. Bu, garisnya diganti dong Bu. Oke, saya ganti. Ini sumbu X, sekarang sumbu Y. Sumbu Y itu yang mana Bu? Sumbu Y ya yang enggak bisa. Oh. Nah, kalau sumbu X
ini yang mendatar, maka sumbu Y yang berdiri. Coba ini lihat, kalau berdiri nanti hasilnya yang mana ya? Iya, kalian bisa lihat nih, ini sumbu Y, ya kan? Ternyata hasilnya ada di sini. Wow, ternyata bener nih, sifat-sifatnya sama, ya kan? Nah, Bu, tadi selain sumbu X, sumbu Y, katanya sumbu Y sama dengan X. Oke, saya buat garis sumbu X sama dengan sumbu Y atau garis Y sama dengan X. Oke, bentar ya nak, saya tarik garis ini. Bisa. Saya tarik ya. Tarik di sini, ininya saya pindah di sini. Oke, nah, sip, selesai. Kurang ya, bentar ya nak. Ini di 5,5. Nah, begini baru bagus. Nah, ini namanya garis Y sama dengan X. Karena apa? Kenapa disebut Y sama dengan X? Karena X-nya dan Y-nya sama. Maksudnya Bu, X-nya 1, Y-nya 1. Nah, dilewatin kan? X-nya min 1, Y-nya juga min 1. Dilewatin juga. X-nya min 2, Y-nya juga min 2. Jadi sama terus ya. Maka kalau sama terus ini bisa dibuat garisnya. Nah, ini garisnya. Ternyata bener nih Bu. Nih, tegak lurus, ini sama panjang gitu kan, kongruen. Wah, gampang ya. Oke, sekarang Bu, bisa nggak kalau Y sama dengan min X? Bisa lagi. Saya ubah di sini. Nah, oh, set, selesai. Nah, bisa kalian lihat nih. Ini Y sama dengan X. Kenapa? Y sama dengan min X, maaf. Kenapa kok Y sama dengan min X? Kalian lihat nih garisnya. Kalau X-nya 1, maka Y-nya min 1. Kalau X-nya 2, Y-nya min 2. Gitu kan? Kalau X-nya 3, Y-nya min 3. Maka ini garisnya. Gitu ya nak? Nah, kalau ini garisnya, maka cerminnya, bayangannya, ya ini. Dari A ditarik ke cermin, sama dengan dari cermin ke bayangan. Begitu juga dari B ke cermin, sama dengan dari cermin ke B aksen. Begitu juga dengan C ke cermin, sama dengan cermin ke C aksen. Wow, gitu ya nak? Gampang? Gampang. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, sudah Guru ini buatkan. Semuanya sudah saya gambar. Kalian bisa lihat di situ. Ya, ada gambarnya semuanya. Iya. Nah, sampai sini tadi ya. Ini titik P 0,0. Kemudian ini sumbu X. Ini sumbu Y yang tadi sudah kita kerjakan. Ini sumbu Y sama dengan X. Ini sumbu Y sama dengan min X. Gitu ya nak ya. Oke, nanti lanjutannya sampai sini dulu, karena nanti ada lagi kelanjutannya, yaitu di Y sama garis X sama dengan 1. Kalau ini contohnya X sama dengan 1, tapi X sama dengan H, nggak harus 1, dengan Y sama dengan K. Tapi nanti kita lanjutkan. Sementara videonya sampai di sini dulu, nanti ada video lanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di lanjutan yang kedua.